Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sutriawati dari S1 PJJ Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan hasil saya pada kelas Business Intelligence Universitas Siber Asia. Nah, ini untuk pokok bahasan hari ini, yaitu yang pertama tahapan pengolahan data dalam Business Intelligence. Yang kedua, tahapan mengubah output data dari Business Intelligence menjadi Decision Support. Yang ketiga, visualisasi data pada aplikasi Tableau. Yang keempat, kriteria utama dalam visualisasi data. Yang terakhir yaitu contoh outcome dari visualisasi data pada website perusahaan atau instansi. Ini yang pertama yaitu tahapan pengolahan data dalam bisnis intelligence. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Jadi data itu dikumpulkan dari banyak sumber. Bisa dari data internal perusahaan, lalu bisa juga data eksternal seperti media sosial, atau juga bisa dari sensor IoT. Nah, data itu ada yang terstruktur dalam bentuk database, ada juga yang tidak terstruktur dalam bentuk teks atau gambar. Ini contohnya yaitu mengambil data dari database penjualan dari sistem atau yang database transaksional, atau juga mengambil data dari data eksternal seperti dari media sosial menggunakan metode crawling dan juga lain sebagainya. Selanjutnya data dibersihkan atau pembersihan data. Data yang tadi telah dikumpulkan dibersihkan untuk menghilangkan data-data yang terduplikasi atau mungkin data-data yang tidak valid atau mungkin nilainya ada yang hilang dan juga data-data yang tidak konsisten. Ini tujuannya agar data itu valid sebelum memasuki proses selanjutnya. Contoh kegiatannya seperti menghapus entry data yang duplikat, atau juga kita bisa mengisi nilai-nilai yang kosong, uh, yang nul dengan data yang valid. Lalu kita integrasikan data tersebut uh, karena tadi datanya dari banyak sumber, perlu diintegrasikan dengan format yang seragam. Nah, ini menggunakan proses ETL, extract, transform, load, dan data diintegrasikan ke dalam data warehouse. Ini yang untuk keempat, tahapan yang keempat yaitu penyimpanan data. Data disimpan dalam data warehouse yang terpusat. Ini kan contohnya itu seperti data dari internal perusahaan dan juga mungkin data dari eksternal seperti pihak ketiga digabungkan jadi satu ke dalam data warehouse. Karena datanya cukup besar, maka diperlukan data warehouse yang terpusat dan mudah untuk diakses dan dianalisis. Contoh data storage ini ada Snowflake dan atau juga Google BigQuery. Selanjutnya data di transformasi data. Data diolah lebih lanjut untuk kebutuhan analisis, seperti membuat metrik baru. Kan tadi data itu bisa jadi sifatnya transaksional atau harian seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan untuk digunakan analisis maka perlu metrik baru menggunakan data yang bersifat mungkin bisa mingguan atau mungkin bulanan atau mungkin triwulan hingga tahunan. Setelah data itu ditransformasi, selanjutnya data dianalisis. Data dianalisis menggunakan teknik seperti analisis statistik, lalu juga bisa data mining atau machine learning untuk menemukan pola atau tren dan juga wawasan pada data tersebut. Lalu dilakukanlah visualisasi data menggunakan tools BI seperti Tableau atau Power BI. Ini diidentifikasi dan divisualisasi dalam bentuk grafik, dashboard, atau mungkin laporan untuk memudahkan pemangku kebijakan memutuskan atau membuat decision making-nya nanti. Nah, setelah divisualisasikan, selanjutnya yaitu reporting atau decision making. Jadi tadi data dilaporkan dalam bentuk laporan untuk mendukung keputusan strategis. Contohnya
laporan tren pasar digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang akan datang. Yang kedua, terkait tahapan mengubah output data BI menjadi decision support. Yang pertama yaitu menginterpretasikan output BI, jadi memahami wawasan apa yang terkandung pada output BI. Yang tadi output BI seperti laporan, dashboard, atau visualisasi data lainnya. Contohnya, kita bisa mengetahui dari data tersebut ada penurunan di suatu wilayah, penurunan penjualan di suatu wilayah dari data yang ditampilkan dari output BI-nya. Lalu kita lakukan analisis prediktif. Jadi data itu diolah lebih lanjut menggunakan analisis prediktif untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Ini kan tadi sudah diketahui bahwasanya ada penurunan penjualan di suatu lokasi dan kita lakukan analisis apa yang membuat data itu apa yang membuat penjualan itu turun seperti itu. Lalu kita lakukan prediksi apakah akan terulang jika kita biarkan saja. Nah, setelah diketahui apa penyebab dari penurunan itu, lalu kita membuat rekomendasi. Jadi kan hasil analisisnya kita buat rekomendasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Contohnya, apabila di suatu wilayah ada penurunan penjualan, pasti ada penyebabnya. Nah, tadi telah dilakukan analisis, ternyata di suatu wilayah tersebut kurang adanya pemasaran. Jadi banyak pembeli atau customer tidak mengetahui tentang produk-produk perusahaan tersebut. Nah, perlu di rekomendasi tersebut perlu adanya pemasaran yang lebih gencar pada wilayah tersebut supaya produk itu dikenal masyarakat yang lebih luas. Nah, setelah itu setelah membuat rekomendasinya, kita presentasikan pada pemangku kebijakan. Jadi disajikan kepada pemangku kebijakan supaya dalam bentuk rekomendasi supaya para pemangku kebijakan itu mudah memahami data-data yang kita punya. Lalu selanjutnya untuk pemangku kebijakan yaitu pengambilan keputusan pemangku kepentingan menggunakan rekomendasi dari output BI untuk membuat keputusan. Tadi kan sudah dipresentasikan apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya, pemangku kebijakan menyetujui rekomendasi tersebut untuk peningkatan yang lebih baik. Seperti itu untuk decision support-nya. Lalu yang ketiga yaitu jenis visualisasi pada Tableau. Ada 8, ada bar chart, line chart, pie chart, peta, scatter plot, heat map, grand chart, dan histogram. Kalau bar chart ini bagus untuk data-data yang bersifat kategori dan untuk membandingkan nilai numerik. Tapi lemahnya dia tidak cocok untuk data-data yang sifatnya time series atau trend. Nah, itu cocoknya digunakan di line chart karena dia memang bisa menampilkan visualisasi dalam bentuk tren waktu. Tapi lemahnya dia itu tidak cocok untuk data non waktu dan apabila datanya itu banyak, mungkin time seriesnya itu banyak, jadi itu terlihat banyak sekali garis-garis pada tampilannya. Nah, ini untuk pie chart, dia bisa menampilkan proporsi pada masing-masing kategori dalam bentuk irisan lingkaran. Tapi buruknya, dia apabila terdapat lebih dari 4 atau 5 kategori itu jadi sulit untuk dibaca oleh pembaca. Lalu selanjutnya ada peta. Peta ini bagus untuk data-data yang bersifat geospasial atau lokasi geografi, tapi tidak cocok untuk data-data non peta atau non geografis. Lalu selanjutnya scatter plot ini sangat bagus untuk menunjukkan hubungan antar dua variabel, tapi juga jadi sulit dibaca apabila terdapat banyak datanya. Lalu untuk heat map, dia bisa menyoroti intensitas nilai dengan warna. Biasanya apabila nilai itu lebih dominan, maka warnanya akan mungkin lebih terlihat. Tapi apabila datanya itu banyak, juga cukup membingungkan karena nantinya spektrum warnanya jadi semakin banyak. Lalu yang ketujuh ada Gantt chart, dia bisa menampilkan garis waktu
tugas untuk manajemen proyek. Bagus banget untuk manajemen proyek, tapi dia kelemahannya ya cukup konteksnya cukup untuk manajemen proyek saja. Lalu yang terakhir ada histogram. Jadi dia bisa memvisualisasikan distribusi data memerik kontinu, tapi tidak cocok untuk data yang sifatnya kategori. Nah, ini untuk kriteria utama dalam visualisasi data. Ada yang pertama, itu jelas, clarity. Dia harus mudah dipahami dan tidak juga membingungkan pembaca. Lalu ada yang kedua, akurat. Presentasi data harus benar dan tidak menyesatkan. Lalu yang ketiga, relevan. Jadi informasi yang ditampilkan harus sesuai tujuan analisis dan memudahkan pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya apabila kita ingin menampilkan data time series seperti itu, maka apa chart yang relevan yang untuk digunakan. Contohnya, apabila time series maka harus menggunakan line chart, jangan menggunakan bar chart karena tidak sesuai. Yang keempat itu konsisten. Jadi penggunaan warna, lalu ada juga gayanya, formatnya harus konsisten di seluruh visualisasi. Jangan sampai di sini warnanya soft, tiba-tiba sebelah kanan warnanya jadi dark gitu. Jadi harus konsisten pada visualisasi datanya. Jadi ini dapat memudahkan untuk membandingkan dan memahaminya. Yang kelima, sederhana. Jadi jangan menggunakan elemen-elemen yang berlebihan. Karena kita harus fokus pada pesan yang akan disampaikan. Yang keenam, estetik. Jadi visualnya itu harus menarik dan enak dilihat sehingga dapat meningkatkan perhatian pembaca dan juga meningkatkan pemahaman pembaca. Yang ketujuh, konteksnya. Jadi memberikan informasi tambahan seperti judul, ada juga labelnya, anotasi, atau penjelasan agar audiens dapat memahami data secara lengkap dan tepat. Yang terakhir yaitu interaktif. Ini cocoknya untuk dashboard interaktif ya. Jadi fitur interaktif ini seperti filter, hover, ada juga drill down. Ini memungkinkan pengguna atau pembaca menjelajahi data lebih dalam dan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Yang terakhir ini contoh outcome dari visualisasi data. Ini saya menggunakan sumber data dari Kementerian PU, Pekerjaan Umum. Di sini menampilkan kondisi permukaan jalan provinsi di seluruh Indonesia. Ini data yang ditampilkan, visualisasi yang ditampilkan ada peta, ada juga bar chart di sini untuk menampilkan masing-masing kategori pada seluruh provinsi. Di sini ada 4 kategori yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Nah, ini untuk penjelasannya. Jadi data set ini memberikan gambaran rinci tentang bagaimana kondisi permukaan jalan di jalan provinsi, terutamanya di seluruh Indonesia. Nah, kategorinya tadi ada 4, yaitu baik. Yang pertama, jadi kondisinya masih optimal untuk transportasi. Yang kedua ada sedang, dia masih layak tapi mungkin ada sedikit perlu perawatan ringan. Yang ketiga yaitu rusak ringan, jalan dengan kerusakan minor tapi masih nyaman untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah yang rusak berat, jadi jalan dengan kerusakan signifikan yang memerlukan perbaikan besar. Tadi di gambar sebelumnya itu juga mencakup panjang jalannya dalam kilometer dan juga persentase untuk masing-masing kategori kondisi per provinsi. Untuk outcome-nya dari data yang digunakan itu data tahun 2020 hingga 2023, tapi ada kekosongan untuk DKI Jakarta pada tahun 2020 hingga 2023 dan juga Provinsi Banten untuk tahun 2021 hingga 2022. Dari data dari dashboard tadi, ini tuh memudahkan pemangku kebijakan, khususnya pada Kementerian PU dan juga pemerintah daerah selaku pelaksananya nanti. Nah, ini tuh untuk menyusun rencana perawatan dan peningkatan pada jalan provinsi dan menyusun skala prioritas provinsi mana yang perlu
lakukan peningkatan jalannya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.